Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku. Oke teman-teman, bagi kalian yang penasaran, mungkin kalian udah nunggu-nunggu ya untuk selanjutnya. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya ceritanya. Lama berjalan, akhirnya gue sampai di pendopo. Kayak semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika gue masuk, gue pusing sekali, nyaris pingsan. Tapi Nyai Asi masukin benda yang biasa dia gigit ke mulut gue. Jijik awalnya, itu benda biasa digigit wanita tua itu, tiba-tiba dimasukin ke mulut gue. Rasanya pahit, sangat pahit malah. Gigit saja itu. Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah. Gue disuruh rebahan untuk tidur. Mbak Narno duduk bersila sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asi dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, gue bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama, buka mata batin, kata lelaki itu. Nyai Asi masih memandangin gue tanpa ekspresi. Sementara lelaki itu nyentuh mata gue. Dia nyuruh gue merem, dan gue nurut. Gue gak bisa lihat apa-apa, cuma dengar suara Mbak Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepala gue kayak ditekan. Sakit banget. Gue sampai teriak, kepala gue kayak diinjek-injek sama orang. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mata gue. Setelah gue teriak sekencang-kencangnya, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang tiba-tiba jadi rame. Gue lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi. Sampai ada yang gak punya wajah. Gue merem lagi, tapi lelaki itu ngomong, kalau mereka kesini gara-gara apa yang kamu bawa. Selanjutnya lelaki itu menjelaskan, dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin gue di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Gue nangis kenceng banget. Mereka beneran pergi. Gue yang mohon-mohon sama Mbak Narno dan Deno sama sekali gak digubris. Mereka cuma meluk gue, terus pergi gitu aja nutup pintu. Di tempat itu gue cuma meringkuk, nutup wajah pakai lutut. Gak bisa gue bayangin lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang, gue masih lemas kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya gue gak diapa-apain. Gue cuma dipelototin doang. Lama gue di sana hampir sepanjang malam. Kalau seingat gue, sampai gue kaget waktu itu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu. Keras banget. Suaranya bikin gue teriak nangis-nangis waktu itu. Terakhir yang gue ingat, gue lihat Mbak Narno dan Deno megangin tangan dan kaki gue. Sementara Nyai Asi megangin kepala gue. Badan gue gak karuan. Tempat itu udah sepi lagi. Tapi sakit banget badan. Kayak ada ribuan makhluk di dalam tubuh gue. Gue cuma dengar Nyai Asi bilang, tahan Ger, tahan. Rupanya semua makhluk itu baru aja dikumpulin sama Mbak Asi, Deno dan Mbak Narno. Mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuh gue. Iya, tubuh gue yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Gue jerit, tangan Nyai Asi rasanya panas sekali. Kayak bikin gue terbakar. Kulit gue melepuh. Setelah itu gue gak ingat apa-apa lagi. Karena bangun-bangun gue udah di kamar sama nyokap. Kejadian semalam kayak mimpi bagi gue. Nyai Asi masuk ke kamar dan kemudian duduk di samping gue. Kali ini gue bisa lihat dia senyum. Giginya rupanya ompong, seram. Artinya semalam bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya gue tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke dalam kamu. Di sini beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu. Ceritanya masih panjang. Aku lanjutin besok atau sekarang aja? Oke, sekarang aja ya. Nyai Asi hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh, menguasainya. Tapi masalahnya gak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembar, maksudnya itu jodoh. Begitu saja biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi. Bahkan sudah diruqyah puluhan kali, tapi jin bergeming untuk tidak mau pergi. Si manusia pastilah si getih anget dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar alias sudah berjodoh.
Jadi kabarnya jin ataupun makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari adalah si Giti Anget ini. Jadi seandainya ada jin yang mengincar gue, kebetulan jin itu ternyata tiang kembar gue, sudah selesai. Nyai Asi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini gue cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asi bercerita pernah ada kasus seperti ini. Seorang wanita tua umurnya kisaran 40 tahun dan dia adalah Giti Anget. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita itu adalah Giti Anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Suaranya berubah dan kerjaannya setiap hari hanya merancau. Keluarganya ketakutan. Mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyah. Tapi tidak ada respon apa-apa. Dan hal yang bikin gue ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Si justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih. Konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dibawanya ke Nyai Asi. Jin yang masuk berusia ribuan tahun. Datangnya dari Timur Tengah dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan Nyai Asi mencoba berbagai cara dari membujuk, membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak mau. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asi dan nyebut Nyai Asi itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asi menyerah dan wanita itu menjadi gila. Sudah tidak tertolong. Sejak saat itu, Nyai Asi begitu waspada bila tahu ada Giti Anget di sampingnya. Jangan sampai si Giti Anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana Giti Anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asi memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana karena menempel pada Giti Anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Giti Anget tidak dapat diambil ahli kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi Giti Anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa Giti Anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu, kata Nyai Asi levelnya bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya bahkan ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya. Gue yang merinding mendengar itu lantas bertanya, apakah selama ini gue seperti diincar? Nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti Pak D akan membawa kamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Gue penasaran dengan nasib ular yang merasuki gue. Sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu. Sebelumnya gue pernah dengar Mbak Narno mengatakan Maharatu. Jadi gue bertanya sama Nyai Asi. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk. Di sana ada kerajaan dan ular ini itu adalah anak dari ular yang lebih besar. Wujudnya wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat. Jadi bila dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai. Ular itu dihabisi sama rajanya. Jujur, gue masih penasaran maksud raja ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi gue urungkan, yang terpenting gue udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Gue balik sama Mbak Narno, Deno, dan nyokap. Pas di jalan gue ingat, kenapa gue gak lihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbak Narno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asi. Jin muslim dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuh gue. Gue cuman diam, gue kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan gue hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan gue. Selama ini ada dunia yang gak gue ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah,
adik gue dikasih tahu sama bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi. Termaksud gue. Nyokap gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama gue. Tapi semenjak saat itu, gue jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Gue jadi sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu. Terakhir gue ketemu Enda. Suatu hari dia bilang, waktu lewat rumah gue, dia lihat dari jauh ada wanita bertubuh ular ngeliatin rumah gue dari jauh. Gue cuman bisa merinding mendengarnya dan memilih gak berkomentar soal itu. Lain kali gue bakal ceritain kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama gue hidup sampai saat ini, gue dengar banyak kisah yang gak kalah bikin merinding tiap mendengar. Tapi gak sekarang. Akhir kata gue cuman berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat. Dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasanya Tuhan. Karena bagaimanapun hanya dialah yang tahu segalanya di muka bumi ini. Oke teman-teman, mungkin sampai itu aja ceritanya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.